Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, bahkan kesempatan. Alhamdulillah, berkat itu semua dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Gunanya tentu tak lain dan tak bukan berubudiyah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub ilallah, mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu rahmat, pintu ampunan Allah itu luas. Tinggal kita lagi yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa-sisa kehidupan kita ini. Jangan heran Pak, di sisa-sisa kehidupan kita ini tidak ada orang yang langgeng. Karena suatu prinsip bahwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah, setiap yang ia lewati pasti ada yang ia rasakan. Setiap permulaan pasti di situ ada akhirat.
Untuk itu kembali kita memperdalam keimanan kita kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam rangka mensyukuri seluruh nikmat Allah. Salah satunya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para nenek mama, tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang dan dilukan selangkah. Teristimewa kepada anak-anak kami, generasi muda, harapan bangsa, harapan orang tua, insyaallah menjadi penolong kelak, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleh dan solehah. Insyaallah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yaumur Rajab, bahkan Syahrul Rajab, bulan yang disebut dengan bulan Rajab. Para ulama pun juga mentafsirkan ini adalah bulan peningkatan iman. Tersebut dalam hal ini bulan peningkatan iman terkhusus kepada orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Berkaitan suatu peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, bahkan saking besar pengaruh peristiwa ini, tidak bisa logika sehat kita saja, dengan logika saja kita untuk mencerna. Butuh keimanan yang matang sesuai dengan fitrah manusia yang dibekali oleh Allah bermacam-macam kelebihan. Mata, basarnya Allah. Telinga, samanya Allah. Kita bisa dapat ke sini karena iradatnya Allah. Kita bisa melihat khatib yang sedang khutbah di atas mimbar itu karena basarnya Allah, penglihatan yang dititipkan oleh Allah. Kita dengar khatib sedang khutbah itu karena sama yang dititipkan oleh Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Jangan lantas semua itu kita beranggapan kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah itu akan langgeng, itu akan menterka semuanya. Semua yang dititipkan oleh Allah kepada kita memiliki keterbatasan, termasuk di situ akal. Makanya ada di dalam firman itu, dalam surat itu ada yang disebut dengan muhkamat, ada Quran mutasyabihat. Bisa dicerna oleh akal logika dan butuh dalam hal ini di suatu sisi keimanan kita yang matang. Bapak saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Nah, merujuk kita kepada firman Allah yang kita baca dalam surat yang ke-59 tadi. Mumpung momennya kita baru 2 minggu di hari Jumat yang kedua di sana terjadi tahun yang baru. Mari kita tanamkan planning yang lebih meningkat lagi. Tidak untuk dunia kita saja, tapi bahkan untuk akhirat kita. Namun sebelum kita menjauh lebih dalam, Bapak kaum muslimin rahimahullah, mari minta sama-sama minta ampun kita kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama andai kata referensi nanti penyampaian ini yang kurang tepat, yang kurang pas. Khatib mengajak di atas mimbar ini, kita coba lagi buka firman Allah surat Al-Ansar surat yang ke-59 ayat 18. Nyata Allah sampaikan dengan tegas di sini. Dipanggil kita oleh Allah panggilan seolah-olah mengagungkan. Bayangkan Allah selaku pencipta kita, tidak Tuhan untuk kita di dalam ini saja, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, memanggil manusia, ciptaannya yang berupa manusia dengan sebutan aman.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ujung kata kita tadi, Pak. Kenapa sisa kehidupan yang kita sampaikan? Karena setelah ini tidak ada lagi yang bisa menjamin hidup setelah ini. Jangankan beberapa hari setelah itu. Kalau sewa dalam saji kau pakai terempal tentu anak bisa jamin. Ini Allah sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, coba perhatikan balik cara waswa. Coba dia balik ananalah sudah orang dia untuk tabungan awak bisu. Jadi alhamdulillah Bapak kaum muslimin, abang-abangku, udah semuanya kita yang hadir bersyukur awak dapat dalam masjid. Apalagi kita lakukan yang kesayangan Allah dibuktikan pelaksanaan 5 waktu sehari semalam. Kita yang hadir berkhusus dalam masjid ini, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jawab doa kita awal dalam keadaan sehat lahiriah batiniah. Mudahkan oleh Allah setelah ini apa urusan kita yang belum selesai tadinya. Di mana letak syukurnya dibanding kita yang tidak menyempatkan waktu untuk salat Jumat? Karena perintah ibadah salat Jumat ini mencari sebuah usia takwa yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kita ke poin tadi. Apa kata Allah? Yang sudah kita lakukan itu coba jadikan sebuah cermin yang tibar, pelajaran kalau kita selama ini pernah berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Dengan seiringnya bertambah umur, ya dah. Dengan meningkatnya waktu yang sudah semakin maju, kita anggap itu adalah semakin pencerahan. Tapi ingat jatah. Nah ini dia. Jatah hidup kita menghirup udara segar di atas permukaan bumi itu jadi kecian memanjang. Ini remeh kedengarannya. Kalau kita namun mainok memanwang telantang di telungkuyan, itulah yang selama kita rasakan. Kita jadikan sebuah benteng. Jadi intinya dalam hal ini firman Allah ini menegaskan kepada kita fakir. Pikirkan dulu fakir qabla anta zima. Apapun bentuknya yang akan kita perbuat, pikir sebelum kita bertindak. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terlepas kita mengajar, terlepas kita menggurui kita yang hadir di sini tidak, tapi dalam rangka saling mengingatkan bahwa hidup kematian, bahwa hidup itu semua akan diminta pertanggungjawaban untuk itu. Dalam hal ini mari kita renungkan kembali. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah itu apa yang disuruh Allah? Wattaqullah. Ini penekanan. Fi'lul amr. Bertakwalah kepada Allah fi ay makanin kana jalasta, dimanapun kita berada. Jadi kalau ada yang anggap dirinya bertakwa kepada Allah tapi selalu memakai prinsip maaf, apa prinsipnya? Pai makanan tinggal, tak kalau makanan jago, kah itu prinsipnya? Itu tidak prinsip Islam. Mencari kesempatan dalam kesempitan, menggunting di dalam lipatan, itu salah, itu bukan ajaran Islam. Tapi apa di sini? Dimanapun kita berada, orang yang bertakwa walaupun dia butuh, walaupun kesempatan ada, pena dan ketek itu pak, nak kailang. Walaupun ia memiliki kekuatannya akan ia gunakan pada tempatnya. Contoh, ini kalau mulai banyak anak-anak generasi muda kita yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sudah kewajiban kita, mana mama nagari lagi? Mana bapak kita, ibu orang ibu kita? Tidak ada lagi yang berani menegur walaupun itu tidak darah dagingnya. Itu yang kurang sekarang. Sehingga kesimpulannya, apa kata orang tua? Orang-orang tua kita mengatakan tali tigo sepilin tungku tigo sejarang tu benar tidak ada. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk sebuah kita. Kalau aduh anak awak nak semayang, kita yang tahu ini sebagai estafet, Pak. Bang, mama selaku keponakan di rumah katakan, uang ala gadang semayang.
Tega kita melihat anak kita yang sudah sekian umurnya lalu dia ke rumah awak, iya nak, lalu di bawah atu awak tapi dia nak sholat, itu tiga orang tua. Ini sebagai estafet untuk penyampaian. Nah kembali kita ke poin ini kaum muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana caranya takwa risiko apa yang berat? Dalam rangka mencapai memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kembali kepada individu yang bersangkutan. Dia butuh perjuangan. Tidak seobah mendengar kini serupa mungkin ulama penyampaian khatib hari kini tapi bekolon tahu lah. Tapi seseorang akan teruji keimanannya ketika ia sudah jatuh ke dalam dunia lapangan. Apa contoh? Allah sayangnya kepada kita bukan selalu memberikan rahmat dan nikmatnya setiap hari selagi kita dapat menghirup udara segar di permukaan bumi, tidak. Tapi melalui ritual ibadah 5 waktu sehari semalam, itu bukti sayang Allah kepada kita. Kita ini kan capek ya Pak ya, Bang. Dari sekian banyak aktivitas, sibuk kita. Bukti sayang Allah biar ini menjadi sebuah kewajiban dan kebutuhan untuk kita. Allah panggil hambanya, diundang hambanya baginda Rasulullah langsung menjemput ibadah sholat. Makanya tidak salah ulama dulu mengatakan sia orang yang tidak sembahyang, iya langsung dikatakan kafir di situ, bukan khatib menyampaikan. Namanya nyata. Peristiwa Isra Mi'raj dalam rangka ini untuk meningkatkan takwa kita. Jangan pernah kita remehkan yang pertama ini, ibadah salat. Jadi Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan dalam hal ini, kalaupun tidak pas khatib menyampaikan, sekali lagi mari kita padukan firman Allah di dalam surat Al-Asr ini. Coba kita kaitkan secara nalar kita yang sehat dengan firman Allah surat Al-Isra. Begitu erat kaitannya. Bagaimana cara kita takwa kepada Allah? Coba kita renungi lagi dengan akal yang jernih, bahwasanya perintah salat tak bisa dimain-mainkan. Siapa yang meninggalkan perintah salat berarti bukan saja ia mengkafiri dirinya sendiri, tapi betul-betul ia sudah mencabut bukti tanda sayang Allah kepada dirinya. Karena di situ terdapat ucapan yang begitu dahsyat, pengakuan seorang hamba kepada Allah yang didapatkan oleh baginda Rasulullah ketika pelaksanaan Mi'raj. Apa itu Pak? Itulah yang menjadi syarat di dalam ibadah salat, menjadi rukun ibadah salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukti pengakuan hamba kepada Allah. Makanya ulama lain, ulama sufi mengatakan ketika kita menyebut illallah, angkat kepala itu, iringi telunjuk kita, lihat. Tidak ada orang yang diam di dalam salat. Karena di dalam salat ada rukun yang bernama qalbi, ada rukun yang bernama fi'li berupa gerakan, ada rukun yang bernama qauli mengecewa. Disebut kalimat-kalimat yang ada di dalam pelaksanaan ibadah salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku qala astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin
fawailul lil mursalin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum la mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.